seleksi masuk nanti bisa Iya, sekalian teman-teman sekalian membentuk bersama-sama. Ya, terima kasih. Nanti tim kami nanti Mbak Rizka, Mbak Nita nanti untuk bisa koordinasi dengan Supermobil. Jadi, monggo Pak Sri. Ada dua. Yang pertama menurut tadi kaitan melukis itu tadi nggak perlu sertifikat. Nggak perlu. Ya, bahkan nggak perlu SD, nggak perlu. Karena yang penting kebutuhan saya itu bisa ngorek-ngorek tembok, bisa apa ya, bagusin itu moral gitu Pak. Seni, jadi buat yang lain itu apa mungkin yang kita vandalisme ya. Malah disalurkan. Ya, yang kedua gini Pak, kita juga nerima, tapi dia tidak sebagai tenaga tetap, tapi sebagai freelance. Freelance itu sama lah, mungkin di Prima itu juga dia targetnya itu di marketing Pak. Jadi mulai di bulan ini kami meluncurkan program freelance marketing. Jadi hitungan gajinya itu berdasarkan kemampuan dia menjual tiket marketing gitu Pak. Misalnya kalau dia mampu jual 1.000 kali 30.000 tiket, jadi kan dapatnya 30 juta, dia dapatnya 10%. Jadi dia bisa kerja dari rumah. Ya, yang penting dia menyetorkan. Nanti akan direkam punya. Saya kira lumayan juga, jadi nggak perlu dia kerja kantor, nggak perlu ini, karena kami tapi itu kami nggak memberikan gaji ya Pak, nggak memberikan gaji, nggak memberikan transport, tapi dia tergantung dia kemampuan aja lah penjualnya siapa kan, mungkin sing teko ngapunten nggih yang datang orangnya agak ini kan orang malah sakit Pak. Nah itu mungkin bisa beli 100 tiket ya apa gitu, datang ke sekolah-sekolah nggih ya, dapatnya lumayan 5%. Saya boleh. Berarti kita semua bisa ya. Bisa. Yang penting asal kayak langsung payu sih Pak. Terima kasih Pak. Target masalah ini. Jadi berarti selain kemarin ada formasi kemarin, jadi ada tambahan informasi ya Pak. Mungkin ini nanti akan kita sampaikan ke disabilitas teman-teman bahwa di sana ada peluang terkait dengan pekerjaan yang freelance ya. Freelance. Ini jumlah orangnya bagaimana Pak? Bebas. Tapi nanti kita SK-kan juga. Karena diberikan surat jalan apa yang ada seleksinya juga Pak. Ada seleksi terkait dengan ada, yang penting asal bisa ngomong bisa menjual tidak apa-apa. Jadi ini bebas, jumlahnya bebas, siapapun untuk freelance ini bebas, tapi ini nanti ada SK dan surat jalan. Seperti itu. Cuma dia tidak dapat. Bedanya kan kita ada marketing yang dari dalam itu mereka dapat transport, kemudian dapat gaji. Tapi kalau mereka ditarget Pak, target nggak dapat target ya potong gaji. Nah kalau ini nggak ada transport, nggak ada apa namanya itu gaji, tapi dia nanti tinggal direkap nanti dia kan menjual tiket marketing itu aja. Ini peluang bagi semuanya. Jadi terima kasih Pak Dir, ada tambahan selain kemarin di Bapak terkait dengan peluang formasi disabilitas untuk menghilangkan satu kemarin. Kalau yang satu kemarin tetap berjalan ya Bapak, ya hilang. Ada 9 kemarin tetap kita jalankan untuk isi yang tapi itu nanti bisa nggak ya kalau itu kan itu terbuka, bisa nggak kalau kita seleksikan untuk melukis seperti ya? Nah ini nanti kita seleksi aja nanti ya Pak. Seleksi ya, yang penting satu kemarin informasi yang sudah istilahnya di Pak Wali dan di launching yang kemarin sudah di launching itu satu kemarin tetap diisi dahulu terkait dengan tambahan freelance nanti itu akan kami sampaikan ke disabilitas siapa tahu nanti peluang untuk ada nih karena ini kan namanya freelance bukan pegawai. Terima kasih Pak Sri informasinya. Kemudian terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi lanjutan kira-kira nanti diadakan kapan Pak? Pak. Dari awal Ini Bapak dari kapan? kesiap berarti dia sudah siap kapan bulan apapun nanti akan kita siapkan. Mana larenya siap kapan? Siap. Mantap ya Pak. Siap. Matur suwun. Kemudian yang lain Pak Wicak. Ini tinggal nunggu coba namanya. Saya
selesai masa percobaan ini, tapi ini 3 hari ini ketika sudah bekerja ini kok kalau tenaganya memang di atas rata-rata Pak. Kalau tenaganya, cuma kalau memang untuk intelijensinya memang harus didampingi. Tapi so far ini lebih bagus. Terus kebetulan pas di kita itu juga ada teman-teman dari PKL, jadi bisa bareng-bareng sinau di situ. Tapi tetap kita awasi. Nanti 2 minggu kemudian kita coba evaluasi apa saja perlu ditinggalkan dan apa saja yang memang sudah cukup banyak. Ada sedikit kekhawatiran karena memang dia itu kan bermasalah dengan ayahnya toh. Nah, berangkat dan pulangnya itu loh Pak, yang kadang-kadang seorang ketar-ketir itu karena nyebrang toh Pak. Nyebrang jalan dan nyebrangnya nggak di depan kantor. Jadi dia nyebrangnya itu ada di pertigaan Pasar Gotong Royong itu Pak. Jadi kalau teman-teman dari kita mau bantu untuk nyebrang itu juga ya dan tidak bisa karena angkotnya dia juga lewatnya di pertigaan yang di Gotong Royong itu. Jadi ya sudah, semoga bisa jalan betul Pak. Hah? Ya dia seperti itu kan karena ayahnya. Dia melawan Ayahnya yang terlalu keras. Akhirnya ya itu gangguan. Terima kasih. Jadi terkait dengan teman-teman disabilitas di sana masih evaluasi evaluasi. Ya pada prinsipnya yang paling penting kita pemerintah sudah memberikan kesempatan sudah diberikan kesempatan, kita support, kemudian ya kita berikan penguatan biar bisa mandiri. Namun kalau di sana masih job training terkait dengan kepastian kan nanti masih tetap semuanya berproses gitu. Dan kerasan ketika memang tidak kerasan pun ya kita tidak bisa memaksakan semaksimal mungkin. Tentunya nanti ketika yang paling penting terima kasih pihak BUMD sudah berusaha. Ketika nanti perkembangannya seperti apa ya nanti kita sama-sama diskusi kembali. Masih ada stok banyak ini nanti stok banyak disabilitas yang tentunya nanti bisa digabung dengan BUMD itu. Kemudian yang lain monggo Bapak kan mau nanya dari BKK Pak. BKK. Kalau BKK ini 11 Pak ganti marketing Mas Bon. Mungkin arsip atau bagaimana. Coba nanti ke depan kita ketika jadi terkait dengan disabilitas ini memang kita belum semuanya memahami ya Pak. Mungkin di luar pendataan ini seperti yang saya sampaikan yang tidak terdata itu sebenarnya mungkin asal mungkin kompetensinya tinggi, tapi ini belum masuk kita. Mudah-mudahan di tahun depan ketika asisten kedua melakukan pendataan menyeluruh nanti, mudah-mudahan nanti ada calon-calon disabilitas yang potensinya sangat tinggi. Nah tentunya kalau BKK ini karyawannya masih sedikit ya nanti ya sebenarnya dengan yang lain satu. Mungkin izin Pak Tri menyampaikan Pak teman-teman. Jadi jujur Bapak terkait dengan BKK memang sampai dengan saat ini kami belum memenuhi komitmen apakah mau 1 atau 2 orang atau mungkin lebih. Jadi prinsipnya secara manusiawi ya, secara sisi manusiawi sebetulnya kita ada keinginan untuk membantu rekan-rekan kita yang mengalami disabilitas untuk bisa berdiri sendiri di atas kaki sendiri, mandiri. Itu secara manusiawi kami sangat paham, tetapi kita tidak bisa mengesampingkan tentang ketentuan atau dasar hukumnya. Karena begini Bapak, di dalam SOP kami salah satu syarat bisa menjadi pegawai, katakanlah pegawai yang organik misalnya, atau pegawai yang secara umum, itu syarat utama adalah sehat jasmani dan rohani. Itu pasti. Nah, itu salah satunya itu. Kemudian kalau untuk yang anorganik itu adalah di SOPT kami yang terintegrasi itu diserahkan kepada outsourcing.
Jadi pegawainya adalah pegawai outsourcing. Kalau tentang kualifikasi jabatan itu memang diserahkan kepada kami. Jujur saja Pak, kami saat ini memang membutuhkan satu orang tenaga yang sifatnya adalah tenaga anorganik. Karena kalau di organik kami sudah pernah sampaikan kepada pemegang saham kami, karena kebetulan pemegang saham kami kan ada 2 ini Pak. Jadi harapannya bisa saling menguatkan. Kalau satunya bilang ya terserah gitu ya kita yang repot, karena nanti kembalinya adalah kepada kami sendiri. Jadi kami pernah menyampaikan kami butuh satu orang driver. Kalau syarat pendidikan dan sebagainya memang tidak, yang penting dia punya SIM A, minimal SIM A. Jadi kemudian ya tidak mengalami gangguan penglihatan dan sebagainya, komunikasi lancar itu. Nah, saya tertarik tadi katakanlah disabilitas itu misalnya tangannya hilang satu, ininya kan masih bisa gerak, masih normal semua. di sini ya. Itu kami tertarik ya. Tapi pada saat kami mengirimkan data itu memang itu tidak terpikir kepada kami sudah menginformasikan kepada pemegang saham bahwa prinsipnya juga begini, setiap pengeluaran biaya, karena kan nanti itu pasti ada biaya tenaga kerja. Pertanyaannya apakah itu bisa di bawah UMK? Kan gitu, di bawah UMK apakah diperkenankan? Karena setiap pengeluaran biaya yang tidak ada anggarannya atau misalnya tidak mendapat persetujuan dari pemegang saham, apabila katakanlah nantinya kami mengalami target tidak tercapai, kami wajib mengembalikan. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kajian manajemen risiko kami seperti itu. Makanya dari sisi manusiawi sebenarnya kita ingin Pak, tapi dari sisi regulasi kami belum bisa. Kami sempat berharap mungkin ada penegasan surat dari katakanlah dari Pak Wali misalnya, atau mungkin lewat tenaga kerja bahwa kami minta untuk difasilitasi satu disabilitas atau 2, kami inisiasi formasi jabatan untuk disabilitas, nanti untuk dasar kami ke pengajuan atau mohon persetujuan dari komisaris. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi memang sampai dengan saat ini kami masih belum membuat list apakah kami siap atau tidak, karena pertimbangan dari internal kami seperti itu. Jadi, terima kasih Pak, sekedar informasi saja. Terima kasih. Ternyata panjang juga ya untuk menentukan seperti itu. Regulasinya sih memang birokrasi. tapi kan masalah tidak ngerti kan. Terima kasih Pak. Lebih sederhana gimana dengan komisaris direksi tenaga kepala dari ada masukan terkait dengan surat untuk memfasilitasi formasi untuk disabilitas. Itu nanti kami kaji dahulu, kami pertimbangkan ketika nanti memang ada kebijakan plus itu, dan nanti bisa untuk dibuatkan surat itu. Terima kasih Pak dari BKK Magelang. Kemudian masih ada 2 dari Bang Magelang sama PDAN. Monggo Ibu sedikit apa kendalanya mungkin bisa sampaikan. Terima kasih Pak waktunya. Saya mewakili dari PDAM. komik Bu. Nah, atau bikin penceng nonton mantep mawon Pak Win. Izin Pak, mewakili dari PDAM. Sesuai data yang saya terima dari PDAM itu ada 4 kemarin ya Pak, untuk pemenuhan disabilitas itu ya. PDAM kan kalau PDAM kemarin 4 sudah ada 2 ya, sudah iya. memenuhi yang tidak mengusulkan untuk Iya, tidak mengusulkan untuk iya betul, karena setahu saya itu malah 4 yang kami ajukan. Oh, sudah 4? Iya, di ini. Malah suka ada 4 atau Enggak, sudah masuk 4 kemarin Pak. Cuman saya konfirmasi lagi ya Pak, nanti saya tanyakan lagi. Oke, tapi untuk program ini kami mendukung Pak. Tapi untuk selanjutnya nanti kami
dulu ke pimpinan kami ya Pak. Oh ya sudah ada 4 ya, Oke. sudah ada 4 orang tenaga yang disabilitas di sana. Oke Pak. Ya, untuk Pimpinannya Pak Yonas sekarang Pak. Iya. Ngantor pastap. Support itu. kita undang sebenarnya. Oke, iya Pak. Nanti kami sampaikan hasil rapat ini. BDM ada karyawan 200, memang 16 lah paling enggak ya. yang lebih. Ya. Tapi ada tambahan bagus lagi. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Jadi terima kasih Ibu dari BDM. Kalau untuk formasi ini memang tidak mengajukan, kalau kemarin sudah ada 4 tenaga kerja penyandang disabilitas. Akhirnya kalau saya informasi kemarin penyandang disabilitasnya ini yang ringan-ringan ya Bu, ya disabilitas ringan. Oke, jadi ada yang Kalau di perusahaan itu ya seperti tadi Pak Tri menyampaikan hanya tangannya ini kan. Oh, Ya. Ini kan disabilitas. Kalau di perusahaan itu ada yang netra itu netra ringan saja. Jadi netranya ringan aja agak Agak terus, sekali ya. secara yang lain normal. Memang perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan tentunya ini nanti ketika disabilitas bisa kita ambil datanya semuanya, profilnya ada semuanya, saya kira yang terbaik itu bisa kita sampaikan ke Kalau dia disabilitas atau mengalami cacat karena pekerjaan, ya itu enggak oke sebelum bekerja. Nah itu yang Pak. Setelah pemilik iya itu sebelum meteran jadi Kemarin kami sudah sampaikan waktu itu Bu Nita beserta tim Kepan Magelang di kualifikasi sudah kami sampaikan, rencana akan kami tempatkan di administrasi. Jadi makanya itu salah satu pertimbangan kami kenapa kami salah satu kualifikasinya harus S1 Bapak J. Kemudian kami sudah sampaikan dan berkoordinasi dengan Bu Nita juga perihal untuk kelengkapan persyaratan administrasi yang harus segera disampaikan. Kalau nanti sudah disampaikan ke Bank Magelang, kami segera atur untuk jadwal tentunya Bapak ya, untuk mengikuti seleksi lanjutan. Seperti itu Bapak. Mohon izin Bapak Heri dan Bapak Topik, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan jadi tidak lanjut. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Bang Magelang ini yang memenuhi syarat, memang kami menyesuaikan syarat jabatan. Kemarin yang memenuhi syarat 1 ya monggo besok review-nya bagaimana. Tapi yang paling penting nanti Bapak Ibu sekalian kami berpesan ya untuk syarat jabatannya nanti ya didowngrade. Kalau memang disabilitas itu kalau secara umur nih Bapak Ibu kematangan itu memang jauh 5 tahun lebih tinggi. Kalau yang normal itu umur 25, kalau disabilitas itu 25, 5 tahun lebih. Kematangannya itu memang berbeda. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pengetahuannya. Banyak sekali yang sudah kita diskusikan, masukan ke kami juga banyak. Tentunya terkait dengan hasil screening ini menindaklanjuti program disabilitas bertiga disabilitas ini terkait dengan penempatan, mudah-mudahan di sebelum akhir tahun nanti sudah ada penempatan sehingga program pendidikan disabilitas Pak Wali Kota ini setidak-tidaknya satu sisi dari penempatan tenaga kerja sudah bisa terselesaikan. Untuk kami berikan laporan ke asisten serta Pak Wali Kota. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti selanjutnya tim kami akan berkoordinasi dengan UPOP masing-masing untuk proses seleksi selanjutnya, sehingga kami akan persiapkan teman-teman untuk bisa datang di BLD maupun di BUMD. Saya kira itu dari saya kira cukup. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih untuk tindak lanjut terkait dengan program disabilitas. Tentunya nanti akan bisa segera terrealisasi penempatan disabilitas di BLD maupun BUMD untuk tahun-tahun 2025 ini. Saya kira itu, terima kasih. Saya kira pertemuan pada siang hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu
Saya akhiri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koyo seneng ngono kan. Dari aku mundur.